ya kamu telah datang ke sesi konseling ini hari ini, dan saya siap mendengarkan masalah Nak Bay yang Nak Bay hadapi. Iya, terima kasih Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar dan sering tidak bisa fokus saat belajar, Bu. Apakah Nak Bay bisa ceritakan lebih detail tentang masalah yang Nak Bay hadapi dalam belajar? Iya Bu, jadi saya sering merasa bosan dan mudah terganggu saat belajar. Kadang saya malah asyik bermain game atau membuka media sosial daripada belajar, Bu. Saya lebih suka membuka seperti Instagram daripada belajar. Saya mengerti. Kesulitan dalam berkonsentrasi dan mudah terdistraksi dapat menghambat proses belajar Nak Bay. Bisakah Anda ceritakan dampak apa saja yang Nak Bay alami akibat masalah ini? Nilai-nilai saya, Bu, nilai-nilai saya di sekolah itu sering menurun, dan saya juga sering tidak paham dengan pelajaran yang diberikan guru. Terima kasih ya atas penjelasan Nak Bay. Sekarang bagaimana kalau kita tetapkan tujuan yang Nak Bay capai melalui konseling ini? Iya Bu, saya ingin bisa berkonsentrasi penuh saat belajar dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal lain. Baiklah, tujuan yang itu adalah tujuan yang sangat bagus. Kita akan bekerja keras untuk membantu Nak Bay mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan teknik self management. Nah, jadi langkah pertama dalam teknik self management adalah di mana Nak Bay ini memantau diri sendiri, dan saya sarankan Nak Bay ini tuh membuat sebuah catatan harian tentang berapa lama Nak Bay bisa berkonsentrasi saat belajar dan hal-hal apa yang mengganggu konsentrasi Nak Bay dalam belajar. Baik Bu, saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Nah, jadi selanjutnya kita akan menggunakan strategi stimulus kontrol, yaitu di mana Nak Bay ini tuh mengatur lingkungan belajarnya itu agar lebih kondusif. Misalnya Nak Bay ini bisa mematikan notifikasi HP-nya dan media sosialnya saat Nak Bay ini saat belajar, dan saat waktu belajar merapikan meja belajarnya dan memastikan ruangan saat belajar itu cukup nyaman dan tenang. Baik Bu, semuanya saya akan bisa lakukan kok Bu. Saya akan coba. Baik, kita juga akan menggunakan reinforcement positif. Nah, setiap kali Nak Bay ini berhasil berkonsentrasi penuh saat belajar, Nak Bay bisa memberikan penghargaan pada diri Nak Bay seperti melakukan aktivitas yang Nak Bay sukai. Iya Bu, saya mengerti, tapi mungkin saya bisa bermain game sebentar jika berhasil mencapai target belajar. Bagus Nak Bay. Sekarang mari kita terapkan strategi tersebut selama beberapa minggu. Kita akan mengevaluasi kemajuan secara berkala. Jadi saya ingin kamu mencatat setiap kegiatan belajarmu, mulai terkait apa yang kamu rasakan saat itu. Baik Bu,
itu semua saya akan mencatat semua yang ibu katakan tadi. Nah, jadi selain teknik-teknik yang ibu telah sudah bahas tadi, seperti self monitoring, stimulus kontrol, kita juga akan menerapkan sebuah pendekatan behavioristik dalam membantu kamu mengatasi masalah belajar anak baik ini. Apa itu teknik pendekatan behavioristik? Saya baru dengar, Bu. Nah, jadi pendekatan behavioristik itu menekankan perubahan perilaku melalui reinforcement, baik itu positif maupun negatif. Nah, jadi kita akan berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan perilaku belajar yang lebih positif melalui pengaturan lingkungan dan positif maupun negatif. Nah, jadi kita akan berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan perilaku belajar yang lebih positif melalui pengaturan lingkungan dan memberikan reward atau sebuah hukuman kepada diri sendiri jika mengalami atau gagal melakukan strategi-strategi yang sudah ibu bahas tadi. Bagaimana caranya, Bu? Nah, jadi salah satu konsep utama dalam behavioristik adalah reinforcement yang merupakan upaya untuk meningkatkan kemungkinan suatu perilaku terjadi lagi mungkin di masa depan. Jadi misalnya jika kamu berhasil fokus dalam belajar selama waktu yang sudah ibu tentukan, kamu bisa memberi dirimu hadiah yang kamu sukai. Nah, dengan begitu kamu akan lebih termotivasi untuk perilaku yang di dalam waktu. Jadi jika saya berhasil berkonsentrasi selama 1 jam, Bu, saya bisa memberi diri saya sendiri hadiah ya, berupa waktu yang luang untuk bermain game atau lain-lain. Itu adalah sebuah contoh reinforcement yang positif. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan reinforcement negatif dengan menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Setelah kamu berhasil melakukan perilaku yang diinginkan, misalnya setelah berhasil fokus belajar, kamu bisa memberi dirimu waktu luang tanpa merasakan perasaan yang cemas terhadap pelajaran nak baik. Oh iya, Bu, saya sudah mulai memahami. Jadi reinforcement positif dan negatif itu penting untuk membantu saya, tetapi fokus lagi pada termotivasinya belajar saya, ya, Bu. Ya, itu sudah sangat tepat sekali. Kita akan mencoba menerapkan kedua jenis reinforcement ini sebagai bagian dari strategi kita untuk membantu nak bayi mencapai tujuan belajarnya. Jika ada hal yang tidak jelas butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada ibu ya. Baik, Ibu, saya akan mencatat semua yang Ibu katakan. Bagus. Minggu depan kita akan bertemu kembali untuk mengevaluasi apakah teknik-teknik yang sudah direncanakan dapat membantu nak baik. Yang kita akan melihat apakah ada yang perlu disesuaikan atau ditingkatkan lagi. Baik, Ibu, saya akan melakukan rencana kita dengan baik. Terima kasih ya sudah berbagi ceritanya sama ibu. Semoga apa yang kita sudah rencanakan tadi dapat terlaksanakan dengan baik dan juga dapat merasakan hal positifnya. Kamu tidak usah sungkan atau butuh bantuan, silakan datang aja ya ke ibu. Iya, Bu, terima kasih juga ya, Bu, atas bimbingan kita.